Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama kembali boleh datang dalam ibadah puasa kita pada malam hari ini. Mari kita saat ini sama-sama meletakkan kehidupan kita agar apa yang kita nyanyikan kepada Tuhan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, Kau yang terindah. Tiada Allah
Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Engkaulah Bapa di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau yang sangat mengasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau pada saat malam hari ini kami boleh datang kembali dalam ibadah puasa kami di bulan Desember ini. Semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bawakan dan kami letakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh layak untuk datang kepadamu, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, sehingga setiap pujian kami semuanya boleh sampai dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga membawakan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, bukan keberadaan hamba-Mu lagi, tapi biarlah oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami, sehingga dikala kami datang melayani akan Engkau, kami tidak lagi memakai kekuatan kami sendiri, tapi biarlah oleh karena pertolongan kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus, boleh turun atas kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh melakukan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tapi saat ini kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau kuasa kegelapan yang tinggal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir Engkau iblis untuk keluar. Tinggalkan keluar kehidupan kami, tinggalkan ruangan ibadah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk beribadah, kami sudah siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan, agar terangnya dari Tuhan Yesus boleh ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Kita angkat pujian, bukan karena kebaikan.
biarlah kalau kita boleh dipakai menjadi alatnya, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita boleh menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kita sambung pujian kita dengan Pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar kita boleh menerima setiap perkataan yang dari Tuhan Yesus mulai hambanya. Sebelumnya kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuk
terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala sukacita yang boleh kami rasakan pada saat malam hari ini. Sungguh kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah yang boleh kami lakukan. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami. Sungguh sangatlah jauh dari sempurna, tapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang membentuk dan mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Tolonglah kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh belajar membuka mata telinga rohani kami untuk mendengar setiap perkataan-Mu, agar kami boleh mendengarkan setiap perkataan-Mu pada saat malam hari ini ya Bapa. Terlebih kami membawakan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguasai kehidupannya, Engkau yang boleh berkata-kata melalui kehidupannya. Bukan lagi perkataan dari hamba-Mu, tapi biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu berasal daripada-Mu saja, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya, sehingga firman-Mu Tuhan boleh membentuk kami menjadi anak-anak-Mu, yang semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, membawa terang menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari saudara sekalian kita membuka firman Tuhan. Hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa dari anak-anak Tuhan adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Doa yang dinaikkan kepada Tuhan adalah hal yang Tuhan ingin selalu dengarkan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan tentunya haruslah suka berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima hidup yang kekal. Dan oleh sebab itu, sebagai orang yang telah ditebus, hendaknya kita menjadi orang yang bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan cara kita bergaul adalah salah satunya dengan berdoa. Tuhan katakan di dalam firman-Nya ini, dikatakan, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Doa yang disukai oleh Tuhan adalah doa yang seturut dengan kehendak-Nya. Dan kita tentu saja akan sangat bertanya-tanya, seperti apakah doa yang menurut kehendak Tuhan itu? Kita tentu ingin supaya doa-doa kita dikabulkan. Tetapi bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Yaitu supaya kita berdoa menurut kehendak-Nya. Bagaimana itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa menurut kehendak-Nya itu adalah ketika kita berdoa, kita mencari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki.
Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, yang kita cari adalah Tuhan. Yang kita rindukan adalah hadirat Tuhan. Yang kita inginkan adalah bisa melihat wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi jika kita mencari wajah Tuhan dengan merendahkan diri, dengan berdoa, merindukan Tuhan terlebih dahulu, maka firman Tuhan katakan, Roh akan membantu kita berdoa kepada Bapa dengan berbagai keluhan yang tak terucapkan. Oleh sebab itu, seorang yang ingin bergaul karib dengan Allah, yaitu bertambah-tambah teguh iman percayanya, karena setiap saat ia berdoa, ia memperoleh apa yang ia doakan. Tentulah di dalam hati setiap orang itu harus ada kerinduan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Bapa yang di surga, ia tidak akan pernah menolak setiap orang yang memohon Roh Kudus kepadanya. Ia pasti akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu, doa yang berkenan kepada Allah adalah doa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, di mana roh kita bersatu dengan Roh Kudus. Roh kita dipimpin Roh Kudus untuk datang mendekat ke hadirat Tuhan. Doa yang diperkenankan oleh yang berkenan kepada Tuhan bukanlah berarti bukanlah terdiri dari kata-kata indah, bukan terdiri dari doa-doa yang panjang, bukan terdiri dari doa-doa yang menjangkau begitu banyak. Tidak, tetapi yang terutama doa yang Tuhan sukai adalah ketika kita datang, kita merindukan dan mencari hadirat Tuhan. Memohon supaya Tuhan berkenan menibakan kita di hadiratnya. Itulah sebabnya dikatakan inilah keberanian percaya kita. Kita akan menjadi selamat. Kita tidak akan menjadi binasa ketika kita datang mendekat di kaki Tuhan. Sebab kita telah ditebus. Mereka yang dalam perjanjian lama kita lihat, mereka yang salah di hadapan Tuhan tidak sedikit yang mati. Karena mereka melanggar kekudusan Allah. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita memiliki keberanian percaya untuk percaya bahwa ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita akan selamat. Dan ketika kita boleh ada dekat kepada Tuhan, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah mengabulkannya. Dan ketika kita selesai berdoa, kita tahu bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan kepada Tuhan. Jadi inilah saudara rahasia bagaimana kita boleh mengalami doa yang senantiasa dikabulkan. Yaitu kita datang dalam doa kita mendekat kepada Tuhan dan mencari hadirat Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan saat ini saudara, Tuhan Allah kita tidak bersembunyi, tidak menyembunyikan wajahnya sehingga dia sulit untuk dicari. Saat ini saudara yang dikasih oleh saat di mana Tuhan senantiasa berkenan untuk ditemui. Berkenan untuk mendengar seru doa kita. Karena apa saudara? Karena Allah begitu mengasihi kita. Doa adalah komunikasi kita kepada Allah. Doa adalah ungkapan perasaan kita, hati kita. Ya, seperti tadi dikatakan,
doa adalah salah satu cara untuk bergaul karib dengan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, beban hidup kita, masalah kita, penyakit kita, ataupun apapun yang kita butuhkan, cita-cita kita, masa depan kita, kita tahu bahwa Tuhan mengetahui itu semua. Oleh sebab itu setiap kali kita datang di kaki Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tahu dan Tuhan akan menyelesaikan itu semua bagi kita. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Allah yang peduli kepada kita. Banyak orang tidak bisa merasakan kenapa bertanya-tanya kenapa saya tidak memperoleh apa yang saya doakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan karena apa tidak memperoleh, karena memang ketika ia berdoa, ia tidak berdoa mencari wajah Tuhan. Dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang ia merasa ia butuh ini, ia butuh itu, ia begini begitu. Tapi ia tidak merasakan atau tidak terlebih dahulu mencari wajah Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Berada di kaki Tuhan. Itulah doa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, doa itu bukan semacam rangkaian permohonan supaya Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan, rangkaian usulan-usulan supaya Tuhan pelajari dan Tuhan setujui. Tidak. Doa itu adalah bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Pemazmur Daud berkata demikian di dalam Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Raja Daud dapat mengungkapkan kata-kata ini? Bagaimana dia bisa berkata hanya dekat pada Allah, hanya pada Allah saja aku akan tenang. Ada juga dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Bagaimana Raja Daud bisa berkata demikian? Karena dia berpengalaman. Perjalanan kehidupannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikejar-kejar musuh, berperang, perang lewat perang, dia demi perang dia hadapi, ya. Nyawanya itu sepertinya sudah sangat dekat dengan maut. Tetapi ia bisa mengatasi semua persoalan hidupnya, peperangan yang harus dihadapi. Dia bisa mengatasi itu semua karena apa? Karena dia senantiasa berusaha dekat dengan Allah. Karena dia tahu, jika aku ada dekat Allah, aku berharap pada Allah, aku akan tenang. Karena Allah adalah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Allah adalah sumber kekuatanku. Allah adalah perlindunganku. Kenapa? Dia mengalami. Setiap kali dia datang di kaki Tuhan, dia menjadi tenang. Dia juga menjadi kuat. Dia menjadi selamat. Dan imannya tidak akan goyah. Percayanya kepada Tuhan dia ungkapkan di ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Begitu dekatnya Raja Daud kepada Allah, sehingga dia bisa curhat kepada Tuhan. Dan kita pun bisa seperti itu, saudara. Kita bisa menceritakan apa yang menjadi beban kita, kekalutan kita, persoalan kita, apapun. Tetapi yang terutama adalah ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengungkapkan apa yang menjadi persoalan kita, tetapi kita harus datang mendekat kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa firman Tuhan ini. Ini dengan kata lain berkata bahwa Dia sanggup untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Dia sanggup untuk membereskan persoalan-persoalan kita. Dia sanggup untuk melakukan jauh terlebih besar daripada apa yang kamu mampu mohonkan. Karena keperluan kita, saudara, yang dikasih oleh dalam pikiran kita, itu berbeda dengan keperluan kita dalam pandangan Allah kita. Menurut pandangan Allah kita, yang kita butuhkan itu jauh lebih besar. Karena apa? Karena Dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan. Seberapa kaya Allah kita, seberapa kaya Tuhan kita, siapa yang sanggup untuk mengukurnya dan menghitungnya? Tak ada, saudara. Menurut kemuliaannya, seberapa besar kemuliaan Tuhan? Siapa yang bisa membandingkan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan? Tidak ada. Kemuliaan Tuhan terlebih besar. Dan itulah yang akan diberikan kepada setiap anak-anaknya. Allahku akan memenuhi seluruh keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh sebab itu setiap kali saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya itu datang berdoa. Yang ia butuhkan terutama adalah hadirat Tuhan. Yang ia butuhkan terutama Tuhan ada di dekat dia ketika ia berdoa. Yang ia butuhkan adalah kepimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena jika itu sudah ada pada kita, segala-galanya tidak perlu lagi kita khawatirkan. Karena itu sudah pasti terselesaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 Tawari 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan lihat ini, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mencari Tuhan. Di dalam doa kita mencari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, tidak ada orang yang mencari Tuhan dengan doa dengan cara terburu-buru. Tidak ada orang yang berdoa mencari Tuhan dengan kata-kata yang bertele-tele. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, merendahkan diri berdoa. Doa juga harus disertai dengan merendahkan diri. Doa itu bukan kita sedang memerintahkan Tuhan untuk melakukan ini dan itu untuk kita. Tetapi doa di situ adalah mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita mengharapkan kemahadayaan Tuhan untuk menolong kita. Ya. Doa juga berbicara tentang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Senantiasa ketika dia merendahkan diri, dia meminta ampun, dia menyadari segala dosanya, dia menyadari kesalahannya, dan dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan doa orang sombong yang merasa diri benar, yang merasa dirinya tidak perlu diperbaiki, yang merasa dirinya sudah tahu segalanya. Tuhan tidak berkenan atas doa orang-orang seperti itu. Tetapi kalau kita dengan tulus dan penuh rindu mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, memohon Tuhan dengar doanya, maka akan terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, akan terjadi saudara seperti yang dialami oleh Hana. Dia begitu beban hidupnya terasa berat ketika ia dihina oleh Penina. Dia merindukan untuk beroleh keturunan, tapi setiap kali dia datang bersama suami dan Penina dan anak-anak Penina untuk berdoa. Dia berdoa juga memohon, tapi tetap dia merasa sepertinya dia sudah tidak tahan lagi.
Tapi dia terus, saudara, merendahkan diri, berdoa, sampai ia tidak sadar dengan apa yang terlihat dalam dirinya. Dia terus berdoa sambil menangis, sehingga Imam Eli berkata, kamu jangan mabuk di sini. Karena dia mengungkapkan isi hatinya. Dia mencurahkan isi hatinya dan dia tidak bisa berbicara lagi dengan bahasa yang benar, sehingga Roh Kudus boleh menyampaikan itu kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Hingga Nabi Eli pun tahu bahwa Tuhan sudah mendengar doa itu dan dia katakan apa yang dia akan memiliki keturunan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan sikap yang benar, yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa untuk mencari, meminta Roh Kudus. Meminta Tuhan mengampuni dosa kita. Meminta Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Mari kita berdoa dengan kerinduan untuk selalu berada di dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa supaya kita memohon agar Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Berdaulat atas hidup kita. Mari kita berdoa bukan sebagai kebiasaan, tetapi berdoa karena kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita memerlukan untuk berdoa dalam melakukan penyembahan dengan doa, dengan lagu-lagu penyembahan. Itu baik, saudara. Ya, kita lakukan bersama-sama di dalam doa bersama atau dalam doa pribadi. Kita mulai dengan penyembahan, ya. Penyembahan dengan segenap hati. Kenapa, saudara? Karena dengan kita menyanyikan lagu penyembahan, kita lebih fokus untuk mencari Tuhan. Pikiran kita arahkan kepada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Selain itu, lagu-lagu penyembahan juga bisa mengangkat jiwa kita. Sehingga kerinduan itu bertambah-tambah. Rasa haus akan Roh Kudus itu semakin dalam. Ya, saudara. Alangkah baiknya juga kita praktekkan itu. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Itu juga baik, mencari wajah Tuhan. Tapi saya tidak katakan bahwa itu adalah, kalau menyanyi seperti itu, udah pasti Roh Kudus datang. Tidak, itu akan kembali kepada hati saudara, kepada hati saya, kepada keadaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Dua orang berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Satu orang adalah seorang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Si Farisi itu berdoa dan Tuhan tidak menerima doa-doanya. Namun pemungut cukai itu, dia boleh berbahagia karena doanya diperkenankan oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk supaya kita bisa berdoa seturut dengan kehendaknya. Sebab bukan hanya kebutuhan kita saja yang kita mau naikkan di dalam doa kita. Bukan hanya saudara yang dikasih oleh Tuhan persoalan kita. Tidak. Tetapi lebih dari itu, Roh Kudus akan menuntun kita juga untuk berdoa bagi orang-orang kudus Tuhan, bagi pengkabaran Injil, bagi kuasa Allah dinyatakan di bumi ini. Dan kalau kita mau berdoa seperti itu dan Roh Kudus menyertai kita, kita adalah hamba-hambanya yang bekerja bekerja terus-menerus tanpa harus diketahui oleh orang lain. Kiranya kita semua menerima berkat dari firman Tuhan yang kita dengar baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita angkat pujian bersama-sama, tidak pakai musik ya. Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkan, ajarku lebih dalam
untuk mengenal Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah semesta alam yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan penuh syukur dan terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang senantiasa peduli kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah dan firman yang boleh kami dengar hari ini. Bahwa Engkau peduli akan keberadaan kami, situasi dan semua kondisi kami. Dan Engkau ya Tuhan senang ya Tuhan jika kami boleh datang mencari wajah-Mu di dalam doa. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Agar kami ya Tuhan boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan semua itu Tuhan boleh nyata, boleh terjadi bagi kami, bagi seisi rumah kami. Seperti seluruh kehendak-Mu jadi di bumi ini dan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Engkau mengasihi kami ya Tuhan, dengan kasih yang begitu besar dan tidak bisa kami balaskan. Namun kami ya Tuhan yang telah Engkau selamatkan, kami letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
tubuh, jiwa, dan roh kami, dan kami mohon Engkau pimpin hidup kami, Engkau berkuasa atas kami, karena kami tak bisa ya Tuhan hidup tanpa Engkau. Di luar Engkau kami akan binasa, dan kami sangat membutuhkan Engkau karena kami lemah ya Tuhan. Namun kami ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tak dapat melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan Roh Kudus untuk selalu menuntun kami, untuk menyatakan kepada dunia kuasa-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Terang-Mu yang bercahaya di dalam kami akan terpancar, sehingga Engkau memakai kami juga untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, peliharalah kehidupan kami umat-Mu dengan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa memberikan berkat hari lepas hari, sehingga kehidupan kami penuh dengan kelimpahan. Terima kasih ya Bapa. Sembuhkanlah kiranya seluruh saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, baik tubuh jasmani ataupun tubuh rohani mereka. Engkau jamah kiranya dan sembuhkanlah oleh bilur darah Tuhan Yesus. Seluruh sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami ya Bapak yang telah hadir dalam ibadah Minggu Raya kemarin. Engkau kiranya memberkati mereka dan menyertai mereka hari lepas hari di dalam kehidupan mereka semua. Tuhanlah yang menjadi pemimpin dan gembalanya. Demikian dengan seluruh saudara-saudara kami jemaat yang tidak hadir. Apapun Tuhan keadaan mereka, mohon Tuhan lawat dan Tuhan berkati. Terlebih jika mereka tidak bisa hadir karena keadaan tubuh jasmani yang sakit, mohon Tuhan Yesus sembuhkan. Biarlah semua yang sudah datang beribadah kemarin dan seluruh saudara-saudara kami yang belum hadir dalam ibadah, kami boleh dikumpulkan kembali pada hari Minggu yang akan datang di dalam pertemuan raya kami. Dan kami berdoa memohon Tuhan hadir dalam setiap jam-jam ibadah yang dilakukan, baik di rumah ibadah kami, baik di dalam pos doa, doa fajar, demikian juga ibadah yang diselenggarakan di tiap-tiap rumah tangga, dan juga ibadah pribadi kami. Biarlah Tuhan memimpin dan Tuhan menolong, sehingga kami semua di dalam ibadah kami boleh menjadi berbahagia, karena kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami percaya seberapapun berat masalah dan beban hidup yang kami hadapi, itu tidak akan menjadi kami berputus asa, karena Tuhan akan menolong, memberi kelegaan dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh ya Tuhan rencana-rencana yang akan diadakan sepanjang bulan Desember ini kami letakkan di kaki Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati dan kami mohon Tuhan menolong, memimpin ya Tuhan. Sehingga seluruh peribadatan yang akan diadakan di bulan Desember, semua ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bawa seluruh hamba-hamba Tuhan, para pengerja-Mu yang akan melayani pekerjaan kudus Tuhan sepanjang bulan Desember ini. Mohon Tuhan lindungi, mohon Tuhan urapi. Mohon Tuhan bimbing ya Tuhan, dan Tuhan mampukan mereka semua untuk melayani Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani pekerjaan kudus-Mu Tuhan dalam tiap-tiap jam ibadah yang akan diselenggarakan sepanjang bulan Desember ini. Biarlah menjadi hamba ya Tuhan yang meletakkan seluruh pekerjaan dan tugas mereka ke dalam tangan-Mu, dan melakukan apa ya Tuhan yang sudah Engkau tugaskan di dalam pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan keinginan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja kami dengan pengajaran-pengajaran yang bersumber kepada firman-Mu semata. Dijauhkan dari segala ajaran sesat, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan Tuhan dari kecemaran. Biarlah umat-Mu yang sederhana ini boleh menjadi kumpulan umat yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan.
Bapa, kami berdoa kiranya terang-Mu bercahaya di dalam rumah ibadah kami. Engkau juga memagari rumah ibadah kami dengan Tuhan para malaikat-Mu. Tak ada satupun kuasa kegelapan dapat mengganggunya. Tetapi keberadaan hadirat-Mu Tuhan dalam rumah ibadah kami, biarlah itu juga boleh menjadi berkat bagi daerah sekelilingnya, kiri kanan depan belakang, sejauh kasih dan kuasa-Mu berkenan. Biarlah Tuhan di sekeliling rumah ibadah kami boleh mendengar ada jiwa-jiwa ya Tuhan yang datang kepadamu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk rumah daripada anak-anak-Mu juga. Kami mohon Tuhan pagari dengan terang surgawi dan Tuhan hadir senantiasa di sana. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami secara khusus juga berdoa untuk ibadah Natal Majelis Daerah GBIS DKI yang akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang. Kami mohon berkat Tuhan hadir dan Kau juga memimpinnya dan memberkatinya. Biarlah kami juga boleh berkumpul beribadah di dalam suasana surgawi. Dan kami mohon Tuhan agar Engkau memberi cuaca yang baik dan kelegaan bagi anak-anak-Mu dari seluruh gereja Bethel Injil sepenuh Majelis Daerah DKI untuk datang ke rumah ibadah Gebis di Cilincing. Dan kami semua dipertemukan di dalam kasih Tuhan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kami berdoa untuk kota Jakarta ya Tuhan dan kota Bekasi di mana kami tinggal. Biarlah ya Tuhan lawatan-Mu terjadi. Ada ya Tuhan keamanan, ketentraman, dan Tuhan jauhkan Bapa dari bencana-bencana, terlebih Tuhan bencana banjir yang sedang mengintip. Berkatilah negeri kami, bangsa kami dengan lawatan surgawi. Injil boleh diberitakan dengan kuasa yang dari surga, supaya setiap hari kami boleh menyaksikan bertambah-tambahnya jumlah bilangan bangsa ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjauhkan dari negeri kami bencana-bencana alam, bencana-bencana penyakit, terlebih ya Tuhan yang disebut dengan pandemi yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Mohon kuasa-Mu Tuhan menjauhkan itu dari negeri kami. Bencana-bencana ya Tuhan, kelaparan, bencana ekonomi, bencana peperangan. Kami mohon Tuhan luputkanlah itu dari negeri kami. Tuhan, masa politik yang semakin menghangat kami mohon, Tuhan ambil alih, Tuhan kendalikan, supaya bangsa ini tidak menjadi terpecah hanya karena pilihan yang berbeda. Kami percaya Tuhan Engkau telah menetapkan seorang pemimpin yang cakap untuk menggantikan Jokowi pada pemerintahan yang akan datang. Dan kami bawa dia dan calon wakilnya dan juga ya Tuhan keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya dan juga tim pemenangannya. Kami mohon Tuhan pimpin, kami mohon Tuhan lindungi, mohon Tuhan jagai, dijauhkan Tuhan dari segala fitnah, dari segala jebakan, dari segala ya Tuhan ilmu hitam, santet dan sebagainya, dan kecelakaan. Mohon Tuhan lindungi dan berkati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk waktu di mana kami boleh beribadah. Walaupun ya Tuhan melalui Zoom dan kami tinggal di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya walaupun kami berjauhan, kasih Tuhan tetap mempererat kami. Tuhan saat video dari ibadah ini akan diunggah kembali di YouTube, mohon Tuhan berkati agar ini juga jadi berita yang boleh menjangkau banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya banyak yang hendak kami mohon kepadamu, namun kami percaya Engkau yang maha sempurna akan sanggup untuk memberikan dan menjawab doa kami jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami doakan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami dan seru doa permohonan kami, menyempurnakannya, menerimanya, dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Kak atas firman-Nya. Sama-sama Kak Ani. Ani, foto. Jangan mirip, Pak. Belum. Apaan mana? 1, 2, lagi 1, 2. Oke. Selamat pagi semua. Dadah, Kak. Bye.